Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majlis Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Kitab ditulis oleh Imam Nawawi, meninggal dunia di usia 45 tahun dan belum sempat menikah. Tapi kitab beliau sampai hari ini masih dibaca oleh kaum muslimin termasuk kita. Berarti 3 peninggalan terbaik: ada waladun solihun, anak yang soleh; ada ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat; ada sedekah jariyah, salah satunya ditinggalkan oleh Imam Nawawi, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Baik, sekarang kita lanjutkan di bab mujahadah, hadis nomor 13. Kita sepakati halaman berapa terjemahan? 136. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala babul mujahadati an Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdurrahman Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaika bi kathratis sujudi fa innaka lan tasjuda lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan, rawahu Muslimun. Dari Abdullah ada yang mengatakan Abu Abdurrahman Sauban maula Rasulullah SAW, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud, karena sesungguhnya kamu tidak melakukan sujud sekali untuk Allah, melainkan dengan sujud itu Allah mengangkatmu satu derajat dan menghapus darimu satu dosa. Ya, ini si pembawa berita kadang disebut dengan Abu Abdillah, kadang-kadang disebut juga dengan Abu Abdurrahman. 2 nama yang paling disukai oleh Allah. Maka Rasulullah bersabda, ahabbul asma ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai oleh Allah untuk anak-anak kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi silakan, anak bapak namanya siapa? Unes Abdurrahman. Jadi ada Abdurrahmannya. Atau ditambahkan dengan Abdullah. Siapa anak bapak Abdullah? Apa namanya? Abdullah siapa? Pokoknya ada Abdullahnya. Kalau tidak Abdullah berarti Abdurrahman. Yang hebat adalah ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Ketika punya anak, anaknya diberi nama Abdurrahman. Berarti bapaknya memiliki nama terbaik, anaknya juga diberi nama terbaik. Tapi secara umum intinya, berikan nama untuk anak-anak kita yang menunjukkan penghambaan. Maka bagi yang sudah terlanjur punya nama, bagus. Kalau bisa diislamkan lebih bagus. Contoh, ada anggota pengajian kita namanya Sugiarto. Itu kan Sugih dan Harto. Berarti harapan orang tua si Sugiarto ini nanti kalau sudah besar hartanya kaya,
berlimpah. Akhirnya saya sarankan, nanti kalau punya anak kasih nama Abdul Ghani, hamba Allah yang maha kaya. Jadi Sugiarto diarabkan atau diislamkan. Ada juga namanya Sugaji. Loh Pak, Sugaji maksudnya apa? Su itu bagus, gaji yaitu gaji. Jadi orang tua saya ingin saya nanti jadi karyawan, gajinya bagus. Ya, nanti kalau Bapak punya anak, kasih nama Abdur Razak, hamba Allah yang maha memberi rizki. Jadi nama-nama bagus, tapi alangkah baiknya kalau diislamkan. Islamisasi nama itu bagus. Kalau Pak Ramilin, apa Pak Ramilin? Oh, ada artinya, Rommel. Rommel itu apa? Jalan, antara jalan dan lari. Dan disunahkan ketika tawaf 3 putaran pertama itu rommel. Rommel. Berarti bukan orang yang jalan pelan-pelan, jalannya cepat. Dan itulah cara jalannya Rasulullah SAW. Beliau kalau berjalan seperti jalan menurun. Maka saya masih ingat ketika kita santri, kalau ada santri jalannya pelan-pelan, seikhlasnya, itu ditendang ustadz kita. Nggak ada begitu seorang muslim, jalannya cepat. Baik, nah di sini Sauban ini maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada maula. Kalau maula berarti mantan budak. Dulu pernah menjadi budaknya Rasulullah, akhirnya sudah tidak jadi budak. Supaya dikenal antara mantan budak dengan tuannya, maka diberi nisbat kata maula. Seperti Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada kata maula mungkin bermakna itu bapak angkatnya. Jadi bapak angkat dengan anak angkat tidak boleh dinisbatkan dengan bin, tapi maula. Karena Allah berfirman, ud'uhum li'abaihim, panggil anak-anak angkat kalian dengan menyebut nama bapak kandungnya. Fa illam tajidu, kalau tidak tahu siapa bapak kandungnya, karena saya nemu bayi ini, fa ikhwanukum wa mawalikum. Mawali jamak dari maula. Oh, berarti bapak angkatnya namanya Usman, si anak saya beri nama Mahfud. Berarti Mahfud maula Usman. Jangan Mahfud bin Usman. Biar jelas maula. Baik, di sini berarti Rasulullah membebaskan Sauban dari statusnya sebagai budak. Maka falaqtahamal aqabah wa ma adrakamal aqabah. Tahu tidak surga yang ibaratnya jalan mendaki? Caranya apa mendapatkan aqabah tadi? Fakku raqabah, rajin-rajin membebaskan budak. Baik, sekarang kita masuk ke isi hadis. Perbanyak sujud, karena sesungguhnya tidaklah sekali-kali engkau sujud karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajat dan Allah akan hapus dosa. Sujud yang dimaksud pada hadis ini adalah sholat. Sholat kadang-kadang ditampilkan dengan kata sholat, seperti wa aqimus sholata wa atuz zakah fasholli li rabbika wanhar. Kadang-kadang perintah sholat ditampilkan dengan bertasbihlah, wasabbih qabla tulu'i syamsi, bertasbihlah sebelum terbitnya matahari, maksudnya sholat subuh. Kadang-kadang sholat ditampilkan dengan sujud, hadisnya ini
Seperti ayat yang lain, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wasjud, bersujudlah. Tapi kadang-kadang salat itu ditampilkan dengan ruku. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang ruku. Nah, kenapa salat ditampilkan dengan kata sujud, dan ini banyak dalam ayat dan hadis? Untuk menunjukkan bahwa gerakan salat yang paling Allah cintai adalah sujud. Karena orang yang sujud, saat itu dia sedang menghinakan dirinya sehina-hinanya. Hampir seluruh anggota tubuhnya diletakkan di tempat paling bawah. Berarti kan terhina. Saat dia terhina, mulut mengeluarkan kalimat subhana, maha suci engkau ya Allah, engkau tidak hina seperti saya. Rabbiyal a'la, engkau yang maha tinggi. Jadi Allah ditinggi-tinggikan sementara saya direndah-rendahkan. Nah, sekarang memperbanyak sujud. Apa yang dimaksud memperbanyak sujud pada hadis ini? Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebut, kalau ingin dinilai alaika bikathrati sujud, perbanyaklah sujud, berarti tunaikan salat sehari semalam 40 rakaat. 17 salat 5 waktu, 11 tahajud, 12 qobliyah ba'diyah. 17 tambah 11 tambah 12 sama dengan 40. Kalau ini target terpenuhi, fa'ainni alaika bikathrati sujud ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Caranya menjadi tetanggamu di surga bagaimana? Kata Rasulullah, fa'ainni alaika bikathrati sujud, tolong aku untuk mewujudkan cita-citamu menjadi tetanggaku. Caranya memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak sholat wajib dan sunnah. Jadi itu alaika bikathrati sujud. Dan perlu diketahui, sholat itu solusi, bukan beban. Kan orang menganggap sholat itu beban, padahal sholat itu meringankan beban. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Berarti kan kita sedang punya problem. Solusinya, pelariannya apa? Salat. Lebih hebat lagi kalau sikap salat bapak-bapak seperti Rasulullah SAW. Dalam keadaan capek, beliau bersabda, ya Bilal arihna bis-shalah. Wahai Bilal, beri kesempatan kita untuk istirahat dengan cara sholat. Coba capek, istirahatnya lewat sholat. Harusnya kan merebahkan badan. Itu orang yang sudah tingkatan kecintaan kepada sholat luar biasa. Dan untuk sholat, kalau ingin sholatnya berkualitas, Rasulullah berpesan, sholli sholata muwaddi. Sholatlah seperti orang yang terakhir kali sholat. Jadi nanti saya sholat duhur, bayangkan saya tidak akan ketemu sholat asar. Pasti sholat duhurnya berkualitas luar biasa. Baik, hadis ke-13 selesai. Hadis ke-14, an Abi Sufyana Abdullah ibni Busr al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa si'a amaluhu, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Abu Sufyan bin Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Dan seburuk-buruknya nggak ada? Oh nggak ada? Oh dipotong berarti. Sebaik-baik manusia, umur panjang, bagus amalnya.
Nah, sekarang kita bahas. Ada hadis sigaruhum da'amisul jannah. Anak-anak kecil meninggal dunia di masa kanak-kanak, nanti masuk surga tetap kanak-kanak. Yatalaqqa ahaduhum abahu, di padang mahsyar si anak kecil akan mencari-cari bapak dan ibunya. Begitu ketemu, fa akhadha bi thawbihi, baju bapak dan ibunya diraih, dipegang erat-erat. La yantahi hatta yudkhilahu Allah wa abahu al-jannah, tidak dilepas pegangannya kecuali ada kepastian dari Allah, aku dan orang tuaku bareng-bareng masuk surga. Itu hadis pertama. Hadis kedua nanti di kitab Riyadhus Shalihin, bab tahrimul kidbi, haramnya dusta. Nanti Bapak akan dapatkan hadis ketika seorang laki-laki dikelilingi banyak anak kecil. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa? Asyaikhu fi asli sajarah fa Ibrahimu alaihi salam wa sibyan haulahu fa auladun nas. Laki-laki di bawah pohon besar itu adalah Ibrahim. Anak-anak kecil yang mengelilinginya itulah anak-anak kecil meninggal dunia di masa kanak-kanak. Berarti kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya anak kecil meninggal dunia, berarti hari ini sedang diasuh Nabi Ibrahim sampai diserah terimakan ke orang tua masing-masing nanti pada hari kiamat. Kira-kira bagusan mana? Punya anak diasuh bapak ibunya sendiri atau diasuh oleh Ibrahim? Gimana Bu? Kelihatannya bingung ya Bu ya. Kalau diasuh Nabi Ibrahim kok berarti mati, berpisah dengan orang tuanya. Tapi kalau diasuh orang tuanya ternyata orang tuanya sudah tidak ingat berapa kali si anak dicubit, disintruk, disentil. Baik. Kemudian berkenaan dengan anak kecil meninggal dunia di masa kanak-kanak, ada hadis di Sunan At-Tirmidzi. Allah bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, hal qabatum samrata fuadi abdi, malaikat, anak kecil buah hati bapak ibunya sudah dicabut nyawanya belum? Sudah ya Allah. Madza qala abdi, hambaku orang tuanya mengucapkan apa begitu lihat anaknya meninggal dunia? Hamidaka wastarja'a, mengucapkan alhamdulillah dan istarja'a, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah berfirman, ubnu li abdi baitan wa samuhu baital hamdu. Sekarang juga bangun rumah untuk ibu bapaknya di surga dan tulis di depan rumah itu kata alhamdu. Hadis yang keempat berkenaan anak kecil, Al Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain ketua kelasnya anak-anak kecil di surga. Kalau kita bapak-bapak yang sudah dewasa, Abu Bakar dan Umar. Kalau ibu-ibu, Fatimah radhiyallahu anha. Jadi di surga itu ada tiga ketua kelas. Laki-laki dewasa Abu Bakar dan Umar, ibu-ibu Fatimah, anak-anak kecil Hasan dan Husain. Berarti semua disapu bersih oleh umat Rasulullah SAW. Baik, meskipun anak kecil meninggal dunia di masa kanak-kanak bagus untuk dia dan orang tuanya, tapi para ulama mentarjih orang yang hidupnya berusia tua, amalnya bagus, dia lebih mulia daripada anak kecil yang meninggal dunia di masa kanak-kanak. Mana dalilnya? Hadisnya ini. Karena sebaik-baik manusia
umur panjang, bagus amalnya. Berarti lebih baik daripada bayi-bayi yang meninggal dunia di masa kanak-kanak. Berarti berharap umur panjang itu boleh, tapi diberi sisipan hasuna amaluhu, amalnya bagus. Sekarang siapa yang memiliki usia ini? Tentu kita bisa menjawab Nabi Nuh alaihissalam, karena falabitha fihim alfasanatin illa khamsin, usia dakwahnya 1000 kurang 50 tahun, berarti 950 tahun usia dakwahnya. Kalau dari kalangan umat Rasulullah termasuk Anas bin Malik, meninggal di usia 100 tahun. Tapi ada juga sahabat bernama Ruwaifi, ada di kitab Tauhid yang pernah Bapak pelajari. Ya Ruwaifi la'allal hayata satatulu bika, wahai Ruwaifi, semoga umurmu panjang. Fa akhbirin nasa anna man aqada lihiyatahu aw taqallada watron aw istanja bi raji'in aw admin fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu. Karena usiamu panjang, tolong sampaikan pesanku, dan ini merupakan pesan dari jin. Tolong jangan beristinja dengan tulang dan kotoran binatang. Berarti Ruwaifi usianya panjang. Baik, selesai hadis ke-14. Masuk hadis ke-15, agak sedikit panjang. An Anasin radhiyallahu anhu qala ghaba ammi Anas ibnu Nadar an qitali Badrin faqala ya Rasulullah gibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin la inillah ashhadani qitalal musyrikin la yarayyanallahu ma asna'u falamma kana yauma uhudin inkashafal muslimun faqala Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula wa abra'u ilaika mimma sana'a haula. Thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'ad ibnu Mu'ad faqala ya Sa'ad ibnu Mu'ad al jannatu wa rabbul ka'bah inni ajidu rihaha min duni Uhud. Qala Sa'ad famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Qala Anas fawajadna bihi bid'atan wa thamanina darbatan bisayf aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin wa wajadnahu qad kutila wa mathala bihil musyrikun fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bananat bi bananihi. Qala Anas kunna nara aw nadunnu anna hadhil ayata nazalat fihi wa fi ashabahihi minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaihi. Dari Anas pamanku Anas bin An-Nadar radhiyallahu tidak ikut dalam perang Badar. Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah absen dalam perang pertama kali di mana engkau berperang melawan orang-orang musyrik. Demi Allah, jika Allah memberi kesempatan kepada untuk memerangi orang musyrik, tentu Allah akan memperlihatkan apa yang akan saya perbuat." Maka ketika perang hukum, kaum muslimin terdesak. Lalu dia berkata, "Ya Allah, aku mohon maaf kepadamu dari yang diperbuat oleh mereka, yakni teman-temannya, dan aku berlepas diri kepadamu dari yang diperbuat oleh mereka, yakni orang-orang musyrik." Kemudian dia maju, lalu dia disambut oleh Sa'ad bin Mu'adz. Maka dia berkata, "Wahai Sa'ad bin Mu'adz, surga itu demi pemilik Ka'bah, aku benar-benar mendapati rombongannya dari belakang bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Saya tidak kuasa melakukan apa yang dia perbuat, wahai Rasulullah." Anas berkata, "Maka kami mendapatkan pada tubuhnya 80 lebih luka akibat sebutan perang, sekaban tombak atau tusukan panah. Kami mendapati yang telah terbunuh dan telah dimutilasi oleh kaum musyrikin, hingga tidak seorang pun mengenalinya selain saudara perempuannya yang mengenali ujung jemarinya." Anas berkata, "Kami berpendapat menduga bahwa ayat berikut ini turun pada kasusnya dan orang-orang yang menyerupainya.
Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Ya. Jadi keponakannya bernama Anas bin Malik, pamannya bernama Anas bin Nador. Si keponakan namanya Anas bin Malik bercerita tentang pamannya yang bernama Anas bin Nador. Si paman menyesal kenapa saya tidak ikut perang Badar. Wajar kalau sahabat absen dari perang Badar, dan itu merupakan penyesalan luar biasa karena Rasulullah pernah kedatangan malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ma ta'duna fi ashabi badrin fikum?" Wahai Muhammad, menurutmu sahabat-sahabatmu yang ikut terjun ke medan Badar statusnya apa? Min afdolil muslimin, mereka adalah kaum muslimin yang paling afdol. Maka Jibril berkata, wa kadzalika mimman syahida badron minal malaikah. Demikian juga malaikat paling mulia di sisi Allah, mereka malaikat yang ikut terjun dalam perang Badar. Saking agungnya orang yang terlibat dalam perang Badar, Allah langsung berfirman, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah semaumu, sebelum perbuatan dosa kalian lakukan sudah aku siapkan ampunan. Jadi ampunan sudah dimiliki. Bahkan Hatib bin Abi Balta'ah itu kan harusnya dieksekusi mati, lehernya harus dipancung karena membocorkan program rahasia Rasulullah yang akan menyerang kota Mekah, malah dibocorkan. Harusnya dipenggal lehernya oleh Umar bin Khattab, tapi faktor pernah ikut perang Badar, Rasulullah tidak setuju. Akhirnya dia bersumpah, ya Rasulullah, saya tidak ikut perang Badar, tapi kalau ada perang lagi Allah pasti akan perlihatkan bagaimana yang akan aku lakukan. Itulah para sahabat luput dari amal soleh, ingin menebus amal soleh dengan amal soleh yang lain. Maka sholat tahajud itu kan sunnah. Begitu kesiangan, sholat minan nahari thintaat serota rakaatan, dikodok di siang hari 12 rakaat. Padahal sholat tahajud hukumnya sunnah. Begitu kesiangan, siang hari mereka mengkodok 12 rakaat. Bahkan tidak sedikit sahabat yang melakukan mu'aqabah, luput dari satu amal, mereka akan menghukum diri mereka sendiri. Sehingga ada sebagian riwayat, sebagian sahabat yang kesiangan sholat tahajud langsung menyingkirkan semua aktivitas untuk menghukum dirinya tidak keluar rumah kecuali untuk sholat berjamaah, menghatamkan Quran selama 3 hari. Silakan Pak Agus, nanti kalau nanti malam kebablasan tidak sholat tahajud, tidak menerima cucian mobil, 3 hari saya akan hatamkan Quran. Itu niru sahabat. Insya Allah ya. Baik. Akhirnya apa? Pamannya ikut perang Uhud. Nah, ketika berangkat menuju perang Uhud, pamannya berkata, demi Rob pemilik Ka'bah, aroma surga aku cium arahnya di gunung Uhud. Ini dalil hari ini surga sudah ada. Maka ahlu sunnah wal jamaah berkata, al jannatu wan naru maujudatani makhlukotani. Surga dan neraka hari ini sudah ada, hari ini sudah diciptakan. Berbeda dengan Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah meyakini surga dan neraka nanti kalau kiamat sudah terjadi baru Allah ciptakan surga dan neraka. Sementara bertebaran dalil surga dan neraka sudah ada. Contoh, akhir-akhir ini kan panas. Rasulullah bersabda, idza staddal harru
fa abridu bis shalah fa inna syiddatal hari min faihi jahannam. Kalau udara sengatannya begitu panas, itu tanda Allah sedang hembuskan uap neraka jahanam ke dunia. Jadi itu bukan karena sinar matahari, efek dari hembusan uap neraka jahanam. Maka al-humma min faihi jahannam, demam itu berasal dari uap neraka jahanam. Alhamdulillah kemarin ketika panas-panas saya mendapatkan demam, berarti saya dapat efek dari uap itu. Manfaatnya apa? Siapa yang sudah dapat uapnya di dunia berarti sudah tidak ada hubungan dengan neraka jahanam. Dalil lain, surga dan neraka sudah ada. Nanti ada hadis di bab kewajiban istri yang harus ditunaikan untuk suami. Hadis ini biasanya disukai bapak-bapak. Apa itu? La tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya. Kalau ada istri menyakiti suaminya, qalatil hur al-in, maka bidadari calon istri dari si laki-laki ini langsung tahu dan berkata, la tu'dhihi qatalakillah, jangan sakiti suamiku, kamu sudah keterlaluan. Fa innama huwa alaiki dakhilun wa sayufarikuki ilaina, di sisi kamu cuma sebentar, dia akan diwafatkan oleh Allah untuk dipertemukan dengan diriku. Jadi kalau ada suami pagi-pagi tidak dikasih sarapan, sarapannya diomel-omeli, nah bidadari sudah tahu di sana. Hati-hati ya Bu ya, jangan suka ngomel-ngomeli suami. Kenapa Bu? Kalau suaminya nggak ngasih uang, ya. Kalau urusan uang, saya kasih kaedah, jangan coba-coba sebagai istri minta duit kepada suami dan suami selalu ngasih duit kepada istri sebelum istri minta. Paham tidak Bu? Ibu-ibu jangan minta duit kepada suami, tapi suami selalu memberikan duit itu kepada istri sebelum istri minta. Itu kan keren tuh. Paham Bu? Paham ya Bu ya? Pak Agus saja paham, kenapa ibu-ibu tidak paham? Baik, berarti surga sudah ada, aromanya sudah dicium oleh Anas bin Nadr. Pada riwayat yang lain, sebenarnya Anas bin Nadr sedang makan kurma. Lewat rombongan Rasulullah, mau kemana ya Rasulullah? Perang Uhud. Anas bin Nadr bertanya, in kutiltu aina ana? Kalau saya ikut berperang dan terbunuh, saya nanti di mana? Rasulullah menjawab, al-jannah. Begitu mendengar al-jannah, fa'al qatamaratin kunna fi yadihi, sisa kurma yang di tangan dilempar, kemudian meluncur ikut perang Uhud dan akhirnya betul-betul terbunuh. Di sini Anas bin Nadr akhirnya mendapati luka lebih dari 80, baik sabetan pedang, tusukan, tombak, termasuk panah. Sampai-sampai mayatnya tidak dikenali kecuali adiknya yang perempuan. Jadi satu-satunya penduduk Madinah yang masih mengenali ini mayat dari Anas bin Nadr adalah adiknya. Itu pun dari apa? Dari jari-jari. Berarti tubuhnya kan sangat rusak, dimutilasi. Maka Rasulullah melarang muslah dalam situasi perang, dilarang melakukan muslah. Muslah itu melakukan mutilasi. Telinga dipotong, jari-jari dipotong, kemudian kulit disayat-sayat. Yang benar apa? Bunuh musuh dengan cara membunuh yang tercepat. Dan tidak ada yang paling cepat bisa menghilangkan nyawa seseorang kecuali dengan cara dipenggal
leher. Maka eksekusi mati dengan cara dipenggal leher itu paling manusiawi. Karena begitu leher putus ya sudah. Beda dengan ditembak. Ditembak itu minimal 13 menit baru dokter menyatakan yang bersangkutan meninggal dunia. Berarti selama 13 menit yang bersangkutan dalam keadaan tersiksa. Baik, terakhir hadis ini menyebut-nyebut Gunung Uhud. Gunung terbaik dari sekian gunung yang ada adalah Gunung Uhud. Karena gunung ini disebut-sebut banyak sekali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepulang dari perang Tabuk, beliau melewati Gunung Uhud dan beliau bersabda, "Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Gunung ini mencintai kita, maka wajib bagi kita semua untuk mencintai gunung ini. Tidak ada Rasulullah mengajak kita untuk mencintai Gunung Papandayan misalnya, Gunung Galunggung, Gunung Kelut, atau gunung-gunung yang ada di Mekah. Tapi Uhud, Rasulullah mengajak untuk mencintai gunung itu. Yang kedua, Gunung Uhud sering dijadikan tamsil, permisalan. Contoh di Musnad Imam Ahmad, darsul kafil mithlu Uhudin. Satu gigi orang kafir di neraka besarnya sebesar Gunung Uhud. Berarti fisik orang kafir di neraka lebih besar dari fisik orang beriman di surga. Karena ketika kita nanti masuk surga, tuluhu situna diro'an, tinggi badan kita 60 hasta. Kemudian kaki Ibnu Mas'ud yang ditertawakan, lahuma athqalu fil mizani min Uhud, kedua kaki Ibnu Mas'ud itu lebih berat di timbangan, melebihi beratnya gunung Uhud. Kemudian Rasulullah pun bersabda, lau anna li mithla Uhudin zahaban, seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud. Program pertama apa? Arsuduhu lidainin, nomor urut pertama menyelesaikan utang piutang. Jadi yang disebut adalah gunung Uhud. Dan akhirnya di Uhud itulah terjadi perang luar biasa yang menyebabkan 70 sahabat akhirnya mati syahid. Terakhir sekarang hadis nomor 16. An Abi Mas'ud Uqbah ibni Amir Al-Ansari Al-Badri qala lamma nazalat ayatus shadaqati kunna nuhamilu ala duhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir faqalu mura'in wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sa'in faqalu innallaha la ghaniyun an sa'i hada fanazalat alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dari Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu dia berkata, tak kala turun ayat sedekah, kami membangun di atas punggung kami dengan upah supaya bisa bersedekah. Lalu datanglah seseorang yang bersedekah dengan sesuatu yang banyak sekali. Maka mereka berkata, orang ini ria, dan datang orang lain lagi bersedekah hanya dengan satu sok. Maka mereka berkata, sesungguhnya Allah tidak memerlukan sedekah satu sok orang ini. Maka turunlah ayat orang-orang munafik, yaitu orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk mensedekahkan selain sekadar kesanggupannya. Ya, jadi ini terjadi menjelang perang Tabuk, perang salib pertama kali yang ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang salib itu terjadi dua kali. Satu perang Tabuk, Rasulullah ada di dalamnya. Yang kedua, perang Mu'tah, Rasulullah tidak ikut
ketika 4.000 pasukan menghadapi pasukan Romawi jumlahnya 120.000, jumlah yang tidak imbang, sampai panglima perang Ja'far bin Abdul Muthalib mati, kemudian diganti Zaid bin Harisah mati syahid juga, kemudian digantikan Abdullah bin Ruwahah mati juga. Akhirnya Khalid bin Walid yang baru masuk Islam kemudian maju memimpin kaum muslimin, akhirnya perang itu dimenangkan. Dan Khalid bin Walid itu sampai harus ganti 9 pedang. 9 pedangnya patah. Tapi dari Khalid bin Walid akhirnya memenangkan pertempuran. Maka Khalid bin Walid itu dikenal panglima perang yang tidak pernah kalah, baik saat kafir maupun sudah muslim. Ketika kafir memimpin kafir Quraisy pada perang Uhud kan menang. Begitu masuk Islam dia juga tampil sebagai panglima perang dan belum pernah mengalami kekalahan. Tapi ternyata meninggal di atas tempat tidur. Itulah yang menyebabkan Khalid bin Walid menangis, kenapa saya harus mati di atas tempat tidur. Baik, nah ini perang Tabuk. Rasulullah mengajak iuran. Datanglah sahabat terhuyung-huyung membawa gandum, dia pikul di pundaknya. Orang-orang munafik berkomentar, hada murain, lihat orang ini lagi pamer. Kan harusnya dia punya pembantu, kenapa dia panggul sendiri? Begitu ada orang miskin membawa satu sok, si munafik berkomentar, Allah gak butuh, mosok sedekah cuma sedikit. Si komentator ini segenggam kurma pun atau segenggam gandum pun dia tidak bawa di hadapan Rasulullah. Jadi yang bawa banyak dikomentari ini riya, yang bawa sedikit Allah tidak butuh. Mosok donasi cuma segitu. Sementara mereka tidak ikut berinfak. Dan begitulah komentator. Komentator tidak pernah ada yang turun main bola di lapangan. Jangankan main bola, dapat bola pun hanya dapat bola out. Itu pun bola harus dikembalikan ke lapangan. Coba suruh main, belum tentu dia bisa. Akhirnya turun ayat mengecam sikap orang-orang munafik yang suka mencela para sahabat, yang banyak dituduh riya, yang sedikit dianggap Allah tidak butuh dengan infak-infak mereka. Dari sini berarti ketika beramal jangan terpengaruh dengan komentar orang. Karena ikhlas itu salah satu definisi ikhlas, tidak semangat karena dipuji, tidak patah semangat karena dicela. Kenapa? Karena kita beramal bukan karena komentar, kita beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terlalu semangat. Kenapa Pak? Saya dapat pujian, dapat sambutan, akhirnya dia semangat. Begitu dapat kritikan, loyo. Nah itu berarti orang ini tidak ikhlas. Baik, insya Allah cukup sudah 1, 2, 3, 4 hadis. Dibuka lagi nanti di rumah dipelajari dari sisi mana yang harus saya amalkan. Mungkin ada pertanyaan Pak Agus atau ibu-ibu? Ya. Sekarang di masjid kan banyak, tadi saya ngomongin masalah buang air kecil. Itu yang Masjid tentang? Di masjid banyak yang tempat buang air kecil, ada yang berdiri. Iya kan, tempat kencing berdiri. Oh. Di sini tadi saya sampaikan. Tadi masalah kencing juga, cuman nggak dijelasin masalah berdirinya, istinja. Kencing, saya nggak jemput-jemput kencing itu Pak. Tapi nggak apa-apa, kencing ditanya. pakai tulang, jangan sama. Oh, istinja. Pakai tulang.
Sekarang di masjid Tidak boleh pakai tulang, tidak boleh pakai kotoran binatang yang mengeras. di Ya. masjid ini sekarang banyak tempat kencing-kencing yang berdiri. Itu Jadi gini, itu apa gimana keterangannya? ada hadis la yabulanna ahadukum qaiman. Jangan kencing dengan berdiri. Aisyah berkata, "Faman anba'akum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qaiman fala tusaddiquhu." Kalau ada yang ngasih informasi Rasulullah kencing berdiri, jangan dipercaya. Tapi di hadis Sahih Bukhari, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qaiman. Rasulullah masuk salah satu kebun kurma milik penduduk, terlihat dari kejauhan beliau kencing dengan berdiri. Akhirnya disimpulkan para ulama, kencing dengan duduk lebih afdol, kencing berdiri hukumnya makruh. Tidak sampai batasan haram. Selesai. Soalnya kan sekarang di masjid banyak disediain. Yang dibikin berdiri yang satu dengan yang lain kelihatan. Seperti di toilet-toilet bandara. Lah itu saya nggak suka, saya begitu. Ya. Satu lagi Pak Ustaz. Ya. Tadi kesetiaan istri. Ya Ustaz itu menjelaskan kesetiaan istri itu. Nah ini ada sangkutan banyak. Sekian istri apa? Kesetiaan istri. Kesetiaan istri. Oh, kesetiaan istri. Hati-hati, kesekian istri itu berarti ngajak nikah lagi berarti. Malam takbiran. Nah, ini kan di YouTube viral Pak Ustaz. Apa itu? Jangan berbuat dengan istri di malam takbiran, berzikir apa bertakbir lah. Oh. Nah, sedangkan kebutuhan kan harus disalurkan Pak Ustaz. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, ini sebenarnya Rame sekarang itu. itu sebenarnya pertanyaan titipan disampaikan kepada Pak Agus. Pak Agus yang suruh nanya. Nah, gitu. Ya, ya, ya. Yang berani dengan saya maksudnya. Ya. Baik, jadi gini. Dalilnya uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian mengadakan hubungan badan di malam Ramadan. Yang tidak boleh itu siangnya. Ramadan tidak boleh melakukan hubungan badan di siang. Begitu malam uhilla lakum lailatas siyam, halal kalau malam. Malam Ramadan saja halal, apalagi Idul Fitri. Kalau alasannya walitukabbirullaha ala ma hadakum, tugas kalian malam takbir, malam Idul Fitri bertakbir. Mungkin tidak sepanjang malam takbir terus, gak ada aktivitas yang lain. Kalau aktivitas hanya takbir, yang lain tidak boleh, berarti gak usah tidur, gak usah makan, takbiran terus. Jadi tidak bolehnya hubungan badan itu satu saat haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada. Mereka bertanya tentang wanita haid, katakan dia sedang kotor. Dua, nifas. Kemudian yang ketiga di siang hari bulan Ramadan. Yang keempat saat melaksanakan manasik. Karena faman farada fihinna fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Saat sedang berihram tidak boleh rafath. Rafath itu apa? Bukan mengadakan hubungan badan, tapi ngomong. Kaitannya dengan hubungan badan itu tidak boleh. Mah nanti malam ya, itu nggak boleh. Diam aja, selesaikan dulu manasik hajinya. Pertanyaan kedua, ya. Pria yang meninggal dunia dan menarik-narik baju orang tuanya sampai ada jaminan masuk surga. Itu apa dengan hal itu menunjukkan bahwa orang tua yang anaknya meninggal duluan itu kesempatan masuk surganya lebih pas.
Iya, jadi salah satu hikmah kalau punya anak kecil meninggal dunia itu tabungan buat orang tuanya. Insya Allah begitu. Maka ketika kita mempelajari bab syafaat yang pernah saya sampaikan, syafaat itu dari mana? Biasanya dari Rasul. Oh betul, syafaat dari Rasul. Tapi kan ada syafaat dari siapa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran itu kita akan dapat syafaat dari Quran. Termasuk siam. Termasuk syafaatil malaikatu. Para malaikat juga akan memberi syafaat. Kalau kita melakukan satu ibadah, hadir malaikat di situ, maka malaikat akan memberi syafaat. Contohnya apa? Kita sedang duduk di majelis ilmu. La tadau ajnihataha li talibi ilmin, malaikat mengepak-kepakkan sayapnya menaungi orang yang sedang menuntut ilmu. Bahkan ada sebagian mukmin diberi hak memberi syafaat untuk satu kabilah. Ada satu mukmin berhak memberi syafaat untuk 40 orang. Satu mukmin berhak memberi syafaat cukup satu orang saja. Nah, pertanyaannya, status kita nanti pada hari kiamat pemberi atau yang diberi? Gitu aja. Termasuk anak-anak kecil. Kecuali anak kecilnya meninggal dunia, masuk surga. Sementara bapaknya Antonius, ibunya Veronica. Berarti bukan muslim. Maka disinilah orang tua tidak mungkin dapat syafaat dari anaknya, nggak mungkin. Syafaat itu terwujud syaratnya dua. Idnullahi lisyafi, izin dari Allah kepada si pemberi syafaat. Waridullah lil masfu, ridho dari Allah kepada yang diberi syafaat. Kalau Allah tidak meridhoi orang itu, berarti orang itu tidak akan dapat syafaat dari manapun. Siapa yang tidak diridhoi? Mereka yang kafir. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh Abu Hurairah, man as'adun nasi bi syafaatika, siapa yang paling berbahagia orang yang mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Beliau bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, siapa yang pernah mengucapkan la ilallah, hatinya bersih, ikhlas, murni ucapan la ilallahnya karena Allah. Nah, sementara si Antonius belum pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Pernah punya anak kecil meninggal? Oh belum. Ada ibu-ibu? Ya. Untuk kasus anak kebutuhan khusus seperti Down syndrome dan lain-lain, bagaimana kita menyikapi anak-anak tersebut? Contohnya apabila mereka, kan kita tahu apabila Down syndrome itu perilakunya agak, intinya tidak berakal. ya tidak lama gitu responnya. Salah satu contohnya kebetulan anak ikut terjun dalam panti asuhan. Iya. Di sana itu ada anak dari bayi dititipin di panti asuhan. Usut punya usut, ibu dari anak itu ternyata memiliki Down syndrome, dan terjadi suatu hal yang tidak diperhitungkan, alhasil anak itu lahir gitu. Jadi bisa dibilang mungkin diperkosa gitu. Oh ya, terus anaknya begitu tidak seperti ibunya? Untuk saat ini yang saya lihat anaknya masih belum ada tanda-tanda. Oh. Jadi masih dipelajari kapan yang muncul tanda-tandanya kalau ternyata dapat keturunan dari ibunya. Yang anak maksud apabila ternyata si anak ini memiliki tanda-tanda, apakah kita memperlakukannya seperti anak normal ketika tidak sholat di umur 7 tahun boleh dibunuh? Oh. Nah sekarang yang tahu adalah
psikiater. Yang tahu psikiater, saya tidak berani mengomentari karena akal anak itu beda dengan akal anak secara umum. Itu pasti beda. Mensikapi orang tidak bisa dipukul rata. Contoh, ada sahabat pakai cincin emas, beliau pegang, ditarik itu cincin, dibanting di depannya. Ternyata dia tidak tersinggung. Justru dengan cara itu dia paham. Ya Allah, ternyata Rasulullah marah. Akhirnya dia pergi, temannya manggil. Khud khotamaka, ambil itu cincinmu. Intafi biha, kan masih bisa dimanfaatkan, mungkin dijual. Nggak ada ceritanya putus hubungan antara aku dengan cincin gara-gara dia sudah membuat Rasulullah marah kepada aku. Tapi coba yang kencing di pojok masjid, malah diajak ngobrol. Sahabat yang mau menangkap rame-rame ditahan, dicegah. Jadi tiap orang disikapi berbeda-beda. Bahkan Rasulullah memberikan pelajaran itu sesuai dengan orangnya. Ada orang datang minta pelajaran, la tagdob, jangan suka marah. Ada lagi enggak, cukup itu saja. Kenapa? Dia emosian. Ada sahabat yang datang minta pelajaran, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Karena dia orangnya sering masbuk. Iya. Ada yang datang, sholatnya bagus, tapi dengan orang tua songong. Ya Rasulullah memberi pelajaran apa? Birrul walidain, baktilah kepada orang tua. Berarti tiap orang pelajarannya berbeda-beda. Satu penanya terakhir. Ya. Terakhir mungkin masalah uban, Ustaz. Uban. Kan kita dilarang untuk mencabut uban. Ya. Karena ini akan menjadikan cahaya nanti di akhirat. Ya. Itu cahaya itu apakah berguna untuk kita nyeberangi sirat atau? Oh ya. Jadi gini. Yang pernah mempelajari At-Tadhkirah, tulisan Imam Al-Qurtubi. Ketika acara menyeberang sirat, suasana gelap gulita. Sementara yang kita injak ahaddu minas saif adaku minas sya'ri, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Kalau kita tidak tahu mana yang harus diinjak, akhirnya kita akan terperosok ke dalam neraka jahanam. Berapa lama? Melayang-layang sampai dasar. Mundu sab'ina kharifan, 70 tahun baru sampai. Nanti hadisnya di bab khauf di sini ada. Berarti kita butuh cahaya. Dari mana cahaya itu? Man qara'a suratal kahfi yaumal qiyamati sarta'alahu nurun min tahti qadamihi ila anani sama. Allah pancarkan cahaya yang membaca surat Al-Kahfi. Yang kedua, basyiril masyaina fi dzulmi bin nuri tami yaumal qiyamah, beri kabar gembira yang menembus gelapnya malam untuk sholat berjamaah. Berarti isya dan subuh. Dan yang ketiga, la tantifu asyaiba fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah, jangan cabut uban karena uban akan menjadi cahaya bagi muslim pada hari kiamat. Maksudnya saat di atas sirat. Maka berbahagialah jadi yang punya uban seperti Pak Agus. Uban dicabut jangan, tapi ditutupi sunnah. Saya nyabutin gitu, Mas. Asal yang itu saya cabutin, itu gimana? Yang apa? Tapi ini putih, ini kebanyakan putih. Tapi saya pilih yang hitam, saya cabutin. Jangan, itu merusak saraf juga. Saya ganjil ini ada hitamnya. Kenapa? Ganjil ada hitamnya, makanya saya cabutin. Oh jangan. Pokoknya semuanya jangan dicabut. Ya, diwarnai aja. Atau kalau Pak Zaidul Akbar minum aja rendaman ketumbar. Itu ada beberapa orang yang ubanan kok jadi hitam lagi.
Nah, itu boleh, gak apa-apa. Yang penting tidak dicabut. Untuk memotongnya itu berapa lama Ustaz? Katanya ada kalau potong Kalau di Sahih Bukhari, Abdullah bin Umar qabdotan, dipegang gambar. segegam, di bawahnya baru dipotong. Itu perbuatan Abdullah bin Umar. Ulama-ulama Saudi banyak melakukan itu. Bedanya kumis. Kumis itu dipotong atau dikerok. Kalau Imam Malik dikerok, itu dianggap mutilasi. Cuma Imam Syafi'i ketika membahas tentang bulu ketiak itu kan dicabut, bukan dikerok. Tapi Imam Syafi'i mengerok. Kenapa? Saya tidak kuat, kesakitan ketika harus dicabut. Selesai. Ya sudah, kapan-kapan kita bahas bab khusus rambut. Wah, bagus itu. Saya pernah kultum Ramadan khusus rambut itu 20 judul. Khusus rambut. Rambut yang di sini loh. Bukan rambut yang di mana-mana. Itu kalau harus rambut yang di mana-mana itu urusan jadi tambah panjang lagi. Baik. Kumis dia apa Ustaz? Kenapa? Potong Anjurannya dipotong, tapi kalau dikerok itu batasannya pol, itu hanya makruh. Tapi para ulama banyak yang melakukan itu. Emang punya kumis? Oh, dikit, ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.